Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Mudahar dalam mata kuliah Bisnis Data Engineering dengan dosen Profesor Dr. Albahre MKOM. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisa Data Tekstual pada Lingkungan Bisnis menggunakan Data Mining dan Sentence Level Classification. Pendahuluan masalah penelitian. Sebelum lanjut ke dalam masalah penelitian, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Menurut Fleischer dan Bensosen 2007, kemampuan sebuah perusahaan dalam menganalisa dan merespon lingkungan eksternal dan eksternal dalam lingkungan sosial yang berubah dan sangat cepat erat kaitannya dengan daya saing perusahaan tersebut. Menurut Yu et al. Dan Miao et al., Yu Rahman dan Harding 2012, perubahan pada lingkungan tersebut terutama dianalisa menggunakan data tekstual dan jumlah datanya yang sangat meningkat pesat. Informasi mengenai lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dengan menganalisa data tekstual dapat digunakan untuk mengetahui tren teknologi terbaru, mengembangkan produk terbaru, dan menetapkan strategi untuk menanggapi pesaing yang pada akhirnya berkontribusi untuk memperluas daya saing perusahaan, kata Johnson 2008. Umumnya, perusahaan memperoleh informasi analitik melalui metode berikut, yaitu membeli informasi yang dibuat oleh analisis pasar dan langsung menganalisa data tekstual dengan memanfaatkan tenaga kerja sendiri. Metode ini menganalisa informasi dengan teknik tag mining tradisional seperti clustering dan konsep linking, menurut Bosse 2008. Namun, seiring bermunculannya big data, metode ini memiliki keterbatasan. Pertama, dalam efisiensi hal biaya. Metode ini dalam memperoleh informasi, mereka mendapatkan datanya melalui analisa pasar dengan biaya yang sangat mahal, sehingga banyakkan perusahaan, termasuk konglomerat, tidak dapat menggunakannya secara realistis. Bahkan ketika menganalisa data secara langsung, sulit bagi kebanyakan perusahaan untuk menyediakan tenaga ahli untuk analisa pasar. Kedua, metode ini tidak efektif untuk memperoleh data dalam jumlah besar. Lingkungan bisnis di sekitar perusahaan berubah dengan cepat dan jumlah informasi juga sangat meningkat cepat. Sehingga, menurut Bose, metodologi tradisional yang digunakan oleh analisa pasar dan teknik untuk intelijen kompetitif membutuhkan pekerjaan manual yang mana dibutuhkan para ahli dalam memperkerjakannya. Oleh karena itu, dalam lingkungan big data, sulit halnya untuk menganalisa data menggunakan metode tersebut dengan cepat dan komprehensif. Dalam penelitian sebelumnya, pada penelitian Dai et al. 2011 dan 2013, studi tersebut telah melakukan penelitian mengenai metode analisis lingkungan dalam hal big data, yang mana mereka di situ mengusulkan desain sistem dan dalam desain sistem tersebut mereka tidak benar-benar mengimplementasinya, hanya melakukan desain. Oleh karenanya, mereka tidak mempertimbangkan metode dan masalah khusus yang dihadapi ketika sistem tersebut dijalankan atau dikembangkan secara aktual. Sehingga dalam mengevaluasi sistem tersebut dalam perspektifnya objektif. Menurut Samejima 2006, sistem yang otomatis itu dapat mengklasifikasi masalah sederhana pada tingkat kalimat daripada kerangka analisis lingkungan bisnis. Dalam penelitiannya, mereka melakukan klasifikasi sistem sederhana tapi pada tingkat kalimat. Namun sistem ini sepenuhnya tidak otomatis.
yang mana hanya mengatasi masalah dunia nyata seperti kurangnya data pelatihan atau kurangnya fitur yang digunakan untuk klasifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, metodologi analisis lingkungan bisnis yang berhasil harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu harus dapat mengambil data pada lingkungan big data sebanyak mungkin, dan semua proses pada lingkungan tersebut harus mengambil informasi yang penting dalam jumlah besar, dan mengklasifikasikan data ke dalam kategori harus dilakukan dengan cepat dan sepenuhnya otomatis. Dalam makalah ini, penulis mengusulkan metodologi text mining, yang mana metodologi ini dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara otomatis pada lingkungan bisnis, terutama dalam big data dengan tipe data tekstual yang tidak terstruktur. Menurut kategori bisnis lingkungan, penulis dalam hal mengusulkan metode ini mengotomatiskan proses pemilihan informasi leksikal dengan konteks sebagai dasar klasifikasi, sehingga klasifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan ekonomis. Selain itu, penulis memecahkan dua masalah teknis sistem klasifikasi tradisional menggunakan informasi leksikal. Pertama, penulis menggunakan teknik pembelajaran semi-supervised sehingga penulis dapat melatih pengklasifikasi secara efektif menggunakan lebih sedikit data pelatihan. Kedua, penulis mempertimbangkan kemiripan semantik antara kosakata dengan memanfaatkan penyematan kata dengan menggunakan teknik mining yang canggih. Oleh karenanya, penulis menerapkan sistem yang diusulkan dan mengevaluasi kinerjanya sehingga penulis dapat membuktikan kepraktisan sistem tersebut. Selain itu, penulis menerapkan sistem yang diusulkan dengan menggunakan analisis PST dan SWOT yang banyak digunakan dalam kerangka kerja analisis lingkungan bisnis. Dan penulis membuktikan skalabilitas sistem melalui berbagai eksperimen. Oleh karenanya, berdasarkan hal yang tadi dijelaskan oleh penulis, masalah penelitian dalam penelitian ini adalah mengembangkan sebuah framework yang mana framework ini dalam perspektif lingkungan bisnis dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi secara otomatis, yang mana informasi ini dalam konteks informasi leksikal. Jadi masalah penelitian ini adalah melakukan pengembangan metode framework pada lingkungan bisnis dengan menggunakan metode text mining, yang mana metode ini dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi secara otomatis dengan konteks informasi leksikal, sehingga dengan kategori dalam hal mereka mengklasifikasikan data informasinya lebih cepat dan ekonomis. Tujuan penelitian ini mengusulkan sebuah metodologi yang dapat menganalisa sejumlah data tekstual tidak terstruktur dengan jumlah besar ke dalam kategori kerangka kerja analisis lingkungan bisnis. Apa manfaat penelitian? Manfaatnya, metodologi ini diusulkan gunanya bisa digunakan untuk berbagai analisa lingkungan bisnis dan sistem sepenuhnya secara otomatis baik dalam fase pelatihan maupun klasifikasi, sehingga pembelajaran semi supervised dapat memecahkan masalah dengan data pelatihan yang tidak mencukupi. Fitur semantik yang diusulkan juga dapat membantu untuk meningkatkan sistem klasifikasi tradisional. Landasan teori semi supervised learning.
Semi-supervised learning merupakan metode klasifikasi kalimat yang mana metode ini dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu metode berbasis aturan dan metode statistik menggunakan teknik machine learning. Metode berbasis aturan yang canggih memiliki presisi tinggi, akan tetapi terlalu mahal dalam membangun sistem tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan para ahli dalam membuat aturan tersebut. Apalagi setiap kali situasi berubah, aturan baru harus dibuat. Di sisi lain, metode statistik memiliki presisi yang rendah saat melatih dengan data yang tidak mencukupi. Namun, karena jumlah data baru-baru ini menjadi cukup besar dengan konteks big data, sehingga dapat mengimbangi presisi yang rendah. Sebagian besar sistem klasifikasi baru-baru ini menggunakan algoritma machine learning dan algoritma klasifikasi yang digunakan secara luas. Algoritma klasifikasi membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar untuk kinerja yang tinggi. Namun, dalam membuat data pelatihan, algoritma ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selain algoritma klasifikasi, algoritma clustering juga banyak digunakan dalam machine learning. Algoritma klasifikasi ini mengelompokkan data dan membaginya dalam jumlah besar, yang mana dalam mengkategorikan data tersebut dengan tidak berlabel atau menjadi beberapa klaster. Biaya algoritma klasifikasi ini agak lebih buruk daripada algoritma clustering ini agak buruk daripada algoritma klasifikasi. Untuk alasan ini, metode pembelajaran semi-supervised yang memanfaatkan algoritma pengelompokan dan algoritma klasifikasi telah dipelajari untuk kasus-kasus yang mana jumlah data berlabel tidak mencukupi. Menurut Rosenberg, algoritma paling sederhana di antara metode pembelajaran semi-supervised adalah algoritma pelatihan mandiri self-training. Landasan teori berikutnya yaitu mengenai word embedding, penyematan kata. Beberapa tugas dalam penggalian data dan pemrosesan bahasa alami telah menggunakan fitur leksikal yang memanfaatkan nilai statistik kata-kata untuk pelatihan. Namun halnya, fitur ini mengabaikan korelasi antara dua kata karena dimodelkan dengan asumsi bahwa distribusi setiap kata tidak bergantung sama lain. Untuk alasan tersebut, n-gram yang mencerminkan statistik urutan kata yang berurutan telah digunakan untuk mengatasi masalah ini. Namun, n-gram juga menunjukkan batasan dalam teks pendek dengan sedikit ekspresi semantik. Oleh sebab itu, studi baru-baru ini dalam text mining telah menggunakan representasi semantik dari kata-kata seperti analisis semantik laten dalam studi Lauder dan Demise 1997 dan word embedding, penyematan kata, pada studi kasus penelitian Bengio 2003. Di antara teknik tersebut, penyematan kata paling sering digunakan pada aplikasi canggih dengan teknik pengembangan deep learning. Jadi, penyematan kata menurut Bengio merupakan representasi sebuah objek dari topologi seperti grafik dan bidang dalam ruang tertentu yang mana fitur aljabar tersebut dipertahankan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mempresentasikan ruang semantik kata sebagai kontinu ruang vektor dan bilangan real. Menurut Bengio, dalam merancang jaringan secara feed-forward yang memanfaatkan kata-kata yang berkaitan dengan memprediksi sifat semantik sebuah kata,
Colbert dan Weston 2008 dalam penelitiannya mengusulkan model yang mendekati deep learning dengan menambahkan lapisan pada jaringan, yang mana mereka menambah lapisan pada jaringan pada penelitian Bingyo 2003 untuk menghasilkan fitur tersebut, di mana algoritma ini memiliki kelemahan dalam hal efisiensi. Jadi untuk mengatasi masalah efisiensi tersebut, dalam penelitian Mikolov 2013, mereka mengusulkan sebuah algoritma yang mana algoritma ini secara efisien dalam melatih penyematan kata. Jadi algoritma penyematan kata yang paling umum kata Mikolov itu adalah word to facts, yang mana word to facts ini vektor yang terdiri dari bilang real berdimensi n, mewakili properti semantik unik dari setiap kata. Oleh karena itu, kata-kata dengan arti serupa memiliki vektor float yang serupa. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis melakukan beberapa tahap, yaitu pertama menetapkan permasalahan. Setelah masalah ditetapkan, lalu dilakukan pengumpulan data, yang mana dilakukan melalui studi literatur, perbandingan literatur, dan observasi. Setelah data dikumpulkan, lalu dibuatlah desain frameworknya, yang mana yang telah dijelaskan di batasan masalah. Setelah framework diusulkan, framework tersebut diimplementasi di lapangan guna agar framework tersebut dapat dievaluasi kinerjanya, efisiensinya dalam mengolah data, menganalisa data, mengekstrak data. Lalu setelah metode tersebut yang diimplementasi dalam framework tersebut diimplementasi, lalu diuji coba. Berikutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan alat bantu, yang mana teknologi yang digunakan adalah Python dalam implementasi sistem yang diusulkan. Aplikasi tools atau aplikasi machine learning yang digunakan menggunakan scikit-learn, dan untuk memproses kalimat tersebut dalam pelatihan data, penulis memanfaatkan aplikasi Morphological Analyzer yang direkomendasikan dalam penelitian Lee dan Rim tahun 2009. Teknik pengumpulan data. Bahan penelitian yang digunakan rencananya penulis menggunakan data berjenis laporan tahunan, yang mana data laporan tahunan ini sifatnya berbasis CSV, diambil dari data-data yang kita lakukan menggunakan scraping. Dari data tersebut kita analisa dari beberapa industri, lalu kita scrape data dari beberapa artikel koran online seperti Detik, Kompas, dan lain-lainnya. Dan hal tersebut untuk mengkonstruksi penyematan data. Jadi urutan tahapan penelitiannya seperti yang dijelaskan: menetapkan permasalahan, lalu pengumpulan data, desain framework yang diusulkan, implementasi framework dengan text mining. Setelah framework yang diusulkan diimplementasi dengan text mining, lalu dievaluasi framework tersebut dengan analisa SWOT dan PST untuk mengetahui efisiensi performa dari framework yang telah diusulkan. Baru
kemudian diuji coba apakah metode framework yang diusulkan sesuai dengan yang dari tujuan penelitian. Sekian dari saya dari penelitian ini, analisa data tekstual pada lingkungan bisnis menggunakan data mining dan sentence level classification. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.